Ya, terima kasih. Terima kasih. Sidang hari ini sudah selesai dengan agenda replik dari kami penggugat, dan agenda berikutnya minggu depan dupliknya daripada tergugat. Ya, itu untuk agenda hari ini. Ya, sejauh ini untuk materinya sendiri, agenda repliknya seperti apa Bang? Ada apa? Agenda replik itu kan jelas menanggapi daripada jawaban gugatan kami itu. Kami kan menggugat, mereka menjawab, kami menanggapi daripada gugatan mereka. Itulah menanggapi daripada jawaban mereka, itu namanya replik. Replik kami pastinya ditanggapi mereka. Itu minggu depan agendanya, itu namanya duplik. Ya, Gitu. tapi gimana artinya sejauh ini kan yang dipersoalkan adalah substansi masalah anak sejauh ini yang memang masih dibicarakan seperti apa Bang? Apakah itu masuk? Ya, memang dari gugatan kami itu jelas ya bahwa ada dua hal ya. Jadi dua hal itu, ya pertama gugatan perceraian, sama yang kedua itu hak asuh anak. Tetap kami memperjuangkan hak asuh anak. Tapi apapun nanti putusan daripada majelis, kami pasti sangat menghargai putusan tersebut. Sejauh ini gimana Bang? Artinya kan kita selalu dituding dari pihak sana bahwa selalu memutus komunikasi baik mungkin secara ini sampai masalah urusan tidak bertemu juga dipersulit segala macam ini. Ya, ini ada hari baik ya hari ini ya. Kami tadi sempat berkomunikasi dengan PH-nya Yama ya. Ya, kami apresiasi lah PH Yama yang sekarang ini cukup profesional dan baik. Ya, beliau memahamin aturan proses persidangan yang semestinya. Ya, terkait masalah hak asuh anak, mereka menyerahkan juga ke pengadilan. Terkait masalah untuk pertemuan komunikasi anaknya Arpita dan Yama ini, mungkin kami akan ada solusi-solusi. Kami apresiasi dengan pertemuan kami, komunikasi kami dengan PH yang sekarang ini. Jauh lebih baik yang kami rasakan. Karena jiwa profesionalismenya sangat kelihatan buat kami tadi. Oke. Tapi gimana artinya dari pihak Bang Yaman sendiri kan selalu mengutarakan bahwa keinginannya itu kenapa sulit untuk bisa ketemu segala macam. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi Yama itu atau gimana Bang? Sebenarnya kami sampaikan tadi komunikasi kami dengan PH itu sebenarnya bukan sulit ya. Hanya butuh keyakinan dan jaminan saja sebenarnya seperti apa langkahnya kalau kita berkomunikasi dengan baik, atau kalau kita adakan pertemuan dengan Marco sama ayahnya yaitu Yama. Nah, itu yang kita sampaikan, dan jawaban mereka tadi mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu dekat lah. Gitu. Artinya dari pihak Yama sendiri mau mengikuti atau mau Oh, belum tentu mau. Permasalahannya apa yang menjadi harapan kita udah sampaikan, tapi sampai saat ini mereka tidak mengontra, dan mereka menyampaikan permintaan kami itu katanya yang normatif saja, itu sah-sah saja dan normatif, tidak ada yang aneh-aneh di permintaan kami tadi. Oke, tapi sejauh ini Marco sendiri berada di tangan ibunya, sejauh ini gimana Bang? Oh iya, Sehat walafiat. sangat sehat walafiat, ya, sangat sehat walafiat. Makanya kami sangat sayangkan ada laporan di kepolisian dan terkait penelantaran anak, gitu kan. Saya nggak tahu kata bisa itu dilaporkan terkait pasal penelantaran anak. Mungkin teman-teman bisa lihat di medsosnya ibunya sendiri ya, bahwa dia gemuk, sehat, dan diajarin pengajian, itu kita lihat. Jadi tidak ada dilantarkan. Dan ini kami sampaikan penyampaian kami resmi terkait bahwa Marco sampai saat ini diasuh oleh ibu kandungnya dan sehat walafiat. Dan tidak pernah merasa kekurangan sesuatu apapun anaknya Yama, yaitu anak kami Marco. Tapi ada sendiri Bang, artinya kan biasanya kalau anak pasti kan biasanya ada rasa keinginan ketemu sama ayahnya. Mungkin sejak ini udah beberapa bulan tidak bertemu gitu, ada keinginan cara memberikan pengertian mungkin dari kita sendiri ke Marco untuk bisa bertemu ke ayahnya. Kalau sampai sana ya pastinya ibunya lah yang memahamin apa jawabannya ibunya terhadap Marco kalau Marco menanyakan di mana ayahnya. Kalau ke sana kan kita nggak tahu lah ya. Cuma kita hanya lihat kalau secara di video call kayak kita gimana. Tetap kita dari pihak tetap menjaga anaknya jangan sampai terjadi apa-apa juga, bahwa kita pastikan anaknya sehat walafiat, itu aja. Terkait masalah di rumah itu seperti apa pembicaraan anaknya dengan untuk ayahnya Yama, kami nggak tahu. Terkait pihak ketiga Bang yang katanya ingin bukan ingin lah, artinya mencampur dalam rumah tangga Yama dan Alda ini sendiri, sejauh ini itu terbantahkan atau sebenarnya?
Yang pasti sampai saat ini sepemahaman dan sepengetahuan kami tidak ada laki-laki atau pihak manapun mencampuri permasalahan ini. Kami menganggap itu dibangun oleh opini PH yang sebelum-sebelumnya. Ya kan kalau perceraian ini kan saya pikir kan yang paling pas itu mereka kan hanya menggiring opini bahwa ada pihak ketiga, bahwa ada ini, ya itu memang paling ideal untuk menggiring opini. Tapi faktanya sampai saat ini yang kami ketahui bahwa ada laki-laki lain sebagai pihak ketiga, tidak ada. Artinya hasilnya Arvita sendiri ada keinginan membuka komunikasi bang, artinya ke Yama duduk bareng gitu untuk bisa menemukan solusi yang terbaik demi anak gitu. Oh dari awal, itu dari awal. Betul, dari awal. Dari awal kami sampaikan itu dari awal bahwa Arvita sangat welcome untuk duduk bersama dengan saudara Yama sebagai suami mencari solusi. Itu dan itu udah kami sampaikan sama timnya Yama, kami sampaikan bahwa itu Mbak Arvita sangat setuju dan mau. Permasalahannya, permintaannya ada syarat tertentu memang diminta saudari ya Arvita, yaitu klien kami, yaitu kalau kita bertemu dengan Yama, kami harus didampingi PH kami. Dan dipastikan bahwa setelah pertemuan itu anak Marco harus diasuh kembali oleh ibunya sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah. Gitu. Berarti lo ini dengan PH yang sekarang yang baru sendiri ini udah ada apa ya istilahnya Sebenarnya sudah ada titik temu lah ya, sudah ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik gitu Iya. ya. Cuman memang mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak pernah Bu Arvita itu menghalangi Yama untuk ketemu sama anaknya, tidak pernah. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Terus komunikasi dari awal mulai adanya proses perceraian, Bu Arvita itu sudah mengajak Yama untuk komunikasi terkait dengan oke kapan mau ketemu sama anak. Itu welcome semua. Cuman memang ya kemarin ada masalah-masalah yang beredar di sosial media seolah-olah wah ini dipersulit, itu ya makanya kami sendiri menanggapinya ini kayaknya ya mungkin ada orang-orang yang ngambil momen buat itu, kita nggak tahu ya. Cuman yang pasti tidak pernah ada Bu Arvita untuk menghalangi Yama ketemu sama anaknya. Cuman tadi yang disampaikan sama rekan saya Pak Aldo, memang ada syarat yang diminta sama Bu Arvita, yaitu pada waktu ketemu harus didampingi, kemudian setelah selesai ketemu untuk waktunya silakan, mau sehari 3 kali, 4 kali silakan bebas. Setelah ketemu si Marco dibawa lagi pulang sama Bu Arvita. Karena ada kekhawatiran yang kejadian sebelumnya, itu kan pernah Marco itu dibawa sama Yama dalam waktu yang cukup lama dan kemudian Bu Arvita itu tidak pernah bisa berkomunikasi sama sekali. Kalau misalnya Mas ingat yang kejadian-kejadian yang lama, nah ada kekhawatiran itu, ada trauma itu, sehingga itu yang membuat Bu Arvita kalau ketemu harus ada PH dan harus ada jaminan bahwa Marco bisa pulang sama Bu Arvita. Itu aja sih sebenarnya. Untuk perceraiannya sendiri artinya kedua belah pihak udah sama-sama. Kalau dari pihak Yama untuk bercerai mau atau tidak kami nggak paham, nggak bisa kami jawab itu. Yang pasti kalau perceraian itu karena kami penggugat ya Arvita sudah mau bercerai. Gitu. Tinggal kita lihat di jawabannya sih tidak dibilang tidak mau bercerai. Untuk masalah biaya pendidikan Marco sendiri bang, ini terjamin juga artinya tetap berjalan artinya Marco itu kan masih umur 5 tahun, masih taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini kan bisa berpindah TK-nya di sana, nggak ada masalah sih. Jangan berbeda dengan pelajaran yang SD SMP. Ini kan masih TK, Mas. artinya dari pihak sana kan selalu bilang ini seolah-olah pindah-pindah sekolah segala macam. Padahal kan katanya Mas Yama udah membiayai sekolah ya ini gitu. Dan itu Ya nggak ada masalah. Saya pikir ya wajar ayahnya membiayain gitu kan. Tapi yang pasti kami sampaikan bahwa Marco tetap disekolahkan oleh ibunya. Baik, proses persidangan hari ini replik udah berlangsung di ruang sidang 7 ya. Ruang sidang 7. Materi replik sudah kami terima dan akan kami pelajari. Terus dalam jangka waktu 1 minggu tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik secara tertulis. Sidangnya tanggal 14 Juni. Ya. ini Yama sendiri tidak hadir hari ini. Jadi gini, kalau pada prinsipnya kami secara profesional
sebagai kuasa hukum, setelah diberikan kuasa, otomatis kami yang hadir di sini. Tanpa dihadiri Bang Yama itu bukan satu problem. Yama sendiri hari ini memang syuting atau seperti apa? Kalau urusan kerjaan kami nggak campur tangan mengenai itu. Gitu. Bang, ini gimana Bang? Tadi kalau menurut dari kuasa hukum Arvita sendiri udah ada apa istilahnya komunikasi yang baik yang dijalin antara masing-masing kuasa hukum ini seperti ini sejauh ini seperti apa nih Bang? Kalau kelihatan lihat kemarin kan di kuasa hukum sebelumnya lumayan kencang gitu, saling melapor segala macam. Ini justru di agenda sidang kali ini sama-sama saling inilah membuka komunikasi gitu. Ini seperti apa Bang? Siap. Jadi kita hadir di sini ya secara profesional aja. Nah, kita ayo kalau mau kita perang, kita kuat adu argumen, kita kuat-kuatan bukti di pengadilan aja, jangan di luar. Karena ya profesionalnya seperti itu, Bang. Tapi gimana artinya ada titik apa temu yang baik gitu artinya untuk penyelesaian masalah perkara Mas Yama dan Arvita ini? Siap. Tentunya kita menginginkan yang terbaik untuk rumah tangga Bang Yama sama Arvita. Dan saat ini ya proses sedang berlangsung. Jadi kami berharap ya kita nunggu aja proses di pengadilan masih berlangsung. Oke. Untuk persyaratan proses sendiri itu sendiri seperti apa? Ini kan artinya yang lagi dipermasalahkan dan mungkin permasalahan itu akan terus tumbuh yang masalah hak anak ini, masalah anak sendiri. Nah ini gimana artinya? Tadi kan bilang katanya ada syarat tertentu, salah satunya harus didampingi kuasa hukum ketika Marco ingin dipertemukan dengan Mas Yama. Nah ini gimana? Artinya Mas Yama sendiri menyanggupi akan hal itu gimana? Siap. Kalau mengenai itu berhubung ini sudah masuk di proses hukum, proses pengadilan, kita ikuti aja prosesnya, prosedur sesuai prosedur. Kalaupun ada persyaratan, oke, monggo. Nah, nanti kita bicarakan. Tapi proses hukum tetap berjalan, ya kan? Proses hukumnya seperti apa Pak? Jadi proses di pengadilan masih berlangsung. Saat ini kan masih jawab menjawab, masih gugatan, jawaban, replik, duplik, belum pembuktian. Ya kita ikuti prosedur dulu, sehingga pada akhirnya pengadilan yang memutuskan. Sehingga kami yakin dan percaya Pengadilan Negeri Tangerang secara objektif menilai mana yang benar, mana yang salah. Tapi gimana artinya persyaratan dari pihak Arvita sendiri akan dipenuhi sama Ya, nanti kita diskusikan Nanti juga kami dengan, diskusi. tim terutama dengan klien kami itu Yama Carlos. Tapi sejauh ini Mas Yama sendiri artinya tetap menggebu-gebu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Ya jelas, namanya ayah kandung inginlah bertemu dengan anaknya. Udah sekian lama dia tidak bertemu. Tapi gimana artinya upaya kan kalau minggu lalu kalau nggak salah Mas Yama sempat juga ingin menemui secara paksa gitu Arvita dan Marco di kawasan Cibubur gitu. Nah setelah kejadian itu ada tindak lanjut lagi Bang? Iya. Nemui paksa sih enggak ya, harus dibawai. Kita ke Cibubur itu mau baik-baik. Siapa tahu kita kedatangan di sana itu dibukakan pintu. Ternyata tidak, akhirnya kita lanjutlah ke proses hukum di Polres Tangsel itu. Dan sekarang sudah proses panggilan terlapor ya. Iya. Pihak terlapor kemarin tidak datang. Nanti ada panggilan kedua lagi. Siap. Jadi mungkin kami tambahkan ya bahwa mengenai proses di Polres Tangsel itu sedang berlangsung. Sedang berlangsung urusan pemanggilan dan lain sebagainya. Saat ini kami komunikasi baik dengan pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik dan lain sebagainya, sehingga untuk memastikan gitu. Sehingga mengenai apa yang kami lapor itu bisa tercapai. Yang terpenting adalah bagaimana Marco itu bisa berada di tangan yang tepat, berada di penguasaan orang yang tepat, bukan orang lain, bukan pihak ketiga. Itu yang kami nggak mau. Itu yang kami tekankan dari awal. Kami mau supaya Marco sama klien kami. Atau mungkin sama ibunya, bukan sama pihak ketiga. Itu yang harus ditekankan. Tapi dari pihak kuasa hukum Arvita sendiri menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga, bahwa Marco sendiri dalam kondisi yang baik, terawat segala macam gitu. Ini tanggapannya gimana? Siap. Kalau urusan itu ya semua orang bisa berandai-andai, semua orang bisa mengatakan hal yang sama, termasuk rekan dari pengacara Arvita. Boleh-boleh saja, tapi
oke lah sekarang proses persidangan sudah berjalan. Ayo kita kuat-kuatan aja, kita buktiin aja di pengadilan. Kalau memang benar gak ada pihak ketiga, buktikan aja di pengadilan, gitu. Langkah selanjutnya apa nih? Duplik. Oke, terima kasih untuk diberikan penjelasan sedikit aja. Jadi proses yang sedang berlangsung kan ini kan ada proses perdata di pengadilan. Masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh, baik itu bukti, saksi, dan sebagainya. Nanti kita akan buktikan itu lewat pengadilan yang akan berlangsung di waktu-waktu yang akan datang. Di samping itu juga kan ada proses juga secara pidana, dugaan-dugaan yang dilanggar dari terlapor, nanti akan dibuktikan juga. Nah, semua ini belum bisa kita putuskan dan simpulkan karena semua masih berlangsung. Otomatis kita harus menunggu wait and see untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga nanti baru bisa kita putuskan. Nah, gitu. Pertanyaan tadi apa, Pak? Untuk langkah selanjutnya, minggu depan kita akan berikan duplik jawaban dari replik dari pihak penggugat sendiri. Kemudian dari proses yang lainnya juga akan kita ikuti. Itu aja.